Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melaporkan kepada Presiden bahwa stok beras nasional saat ini mencapai 3,4 juta ton atau yang tertinggi dalam 23 tahun terakhir. Dalam waktu dekat, stok beras diperkirakan menembus 4 juta ton. Saat ini stok kita hampir 3,4 juta ton. Malam itu diperkirakan sudah mencapai 3,4 juta ton. Dan kalau ini tidak ada kendala ke depan, 20 hari paling lambat itu mencapai 4 juta ton stok kita. Sekarang ini 3,4 juta ton, ini tertinggi selama stok kita selama 23 tahun. Dan kita akan menuju ke Istana Negara, ada Ikra Anggana. Halo, selamat sore Ikra. Apa informasi terkini dari Istana yang bisa Anda sampaikan sore hari ini? Silakan. Ya, selamat sore Prita dan juga pemirsa. Hari ini Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kembali menggelar rapat terbatas bersama jajaran Menteri Kabinet Merah Putih. Memang rapat terbatas ini dibagi beberapa seksi seperti itu. Tadi di agenda yang pertama sekitar pukul 12 ini Presiden memanggil Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan juga jajaran menteri lainnya untuk menghadap melaporkan terkait dengan stok pangan yang dimiliki oleh Kementerian Pertanian pada bulan ini. Dan tadi disampaikan juga oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang menyampaikan bahwa stok pangan Indonesia ini melimpah. Untuk beras medium ini 3,4 juta ton baru sampai bulan April, di mana rata-rata dalam per tahun ini stok beras ini hanya mencapai 1,2 juta ton saja, dan masih di bulan April ini sudah menyentuh angka 3,4 juta ton, dan dalam beberapa bulan ke depan ini Amran juga menyampaikan akan menyentuh angka 4 juta ton. Dan tadi juga Presiden Prabowo Subianto juga sempat melangsungkan pertemuan dengan Duta Besar India di Istana Negara Jakarta. Tadi sempat membahas sejumlah perdagangan, isu investasi terkait dengan Danantara, dan juga nampaknya tadi rapat juga dihadiri juga bersama dengan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di dalam Istana Negara Jakarta. Tadi juga sempat ada penegasan dari Duta Besar India. Presiden Prabowo Subianto turut menyampaikan belasungkawa terkait dengan tragedi yang terjadi di India, di Kashmir. Sebanyak 26 masyarakat ataupun jiwa meninggal dunia di sana, dan itu ditegaskan kembali adalah bukan konflik mengenai agama, namun di sana itu adalah konflik terkait dengan aksi terorisme di sana. Dan tadi seusai ratas bersama dengan Dubes India dan juga Menteri Pertanian, kami melihat akan dilanjutkan ratas bersama dengan pengurus purnawirawan Angkatan Darat yang sudah hadir ke Istana Negara Jakarta, sekitar 8 lebih anggota dan juga kepala dari Purnawirawan Angkatan Darat ini masuk ke dalam Istana Negara. Namun kami tadi sempat bertanya terkait agenda apa yang dilangsungkan PPAD ini bersama dengan Presiden Prabowo Subianto. Dikonfirmasi melalui Kepala Staf KSP Kepresidenan AM Putranto, merupakan agenda halal bihalal saja bersama dengan sejumlah pengurus PPAD. Dan tadi juga sempat usai dari PPAD masuk, ini nampaknya juga Istana masih terus menggelar rapat terbatas. Sejumlah menteri dipanggil seperti Menteri Sosial Gus Ipul, ada Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan kami menyerap informasi ada Wapres Gibran Rakabuming Raka, Mensesnek juga di dalam. Ini akan membahas terkait dengan sekolah rakyat yang akan diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Tadi disampaikan oleh Gus Ipul bahwa progres sekolah rakyat ini akan dilaporkan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto. Hingga kini sudah ada 53 sekolah rakyat yang sudah siap, namun kedepannya akan terus bertambah, di mana hingga 100 diantaranya ini sekolah rakyat yang akan dibiayai oleh APBN, dan 100 diantaranya ini akan dibantu oleh dukungan sokongan dana dari pihak swasta. Dan terkait dengan hal tersebut juga tadi sempat disampaikan kepala dari sekolah rakyat ini adalah ASN, dan nanti juga program ini akan turut membuka lapangan kerja bagi masyarakat di daerah ataupun di tanah air. Untuk sementara demikian, Prita, saya kembalikan ke rekan-rekan di studio. Baik, terima kasih Ikra Anggana mengabarkan langsung dari Istana Jakarta. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, Kabar Merah Putih akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Kabar Merah